kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konsep dan jenis jadwal pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota kelompok 10 yaitu saya, Nelly Afrilia Nur Putri, Rizka Ladri, dan Septia Ayu Sri Wulandari. 1. Konsep dasar, jenjang dan jenis pendidikan. 2. Konsep dan jenis jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. 3. Landasan penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. 4. Strategi penyusunan jadwal di setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5. Penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Konsep dasar, jenjang, dan jenis pendidikan. Konsep dasar jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan mengenai jenjang pendidikan, yaitu 1. Pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar contohnya sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, dan madrasah sanawiyah atau sederajat. 2. Pendidikan menengah, lanjutan dari jenjang pendidikan dasar, contohnya sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, serta pendidikan menengah lainnya yang sederajat. 3. Pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Konsep dasar jenis pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan mengenai jenis pendidikan, yaitu 1. Pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang menekankan kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana. Yang keempat, pendidikan profesi, pendidikan tinggi untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang menekankan pada keahlian terapan yang maksimal setara dengan sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk menuntut ajaran agama. Yang terakhir yaitu pendidikan khusus, pendidikan yang dikhususkan kepada peserta didik yang berkelainan khusus yang diselenggarakan secara inklusif pada tingkat dasar dan menengah. Konsep dan jenis jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, konsep dan jenis jadwal pelajaran di setiap jenjang. Yang pertama ada pendidikan dasar. Pada tingkat SD dan MI, dalam satu hari terdapat 7 jam pembelajaran dengan durasi setiap 1 jamnya 35 menit. Pada tingkat SMP dan MTS, dalam 1 minggu terdapat 38 jam pelajaran dengan durasi 1 jam pelajarannya sekitar 35-45 menit. Masing-masing memiliki 2 kali istirahat dengan durasi istirahat pertama 15 menit dan istirahat kedua 30 menit. Memiliki 5 hari aktif, yaitu hari Senin hingga Jumat, dan 2 hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Jenis pelajaran yang diberikan yaitu mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PAI, IPA, IPS,
matematika, dan lain-lain. Pada pendidikan menengah, pada tingkat SMA, SMK, dan madrasah aliyah, kejuruan dengan beban pelajaran di jenjang menengah untuk kelas 10 dalam 1 minggu terdapat 42 jam pelajaran. Sedangkan kelas 11 dan 12 terdapat 44 jam pelajaran. Durasi setiap 1 jam pembelajarannya yaitu 45 menit dengan 2 kali istirahat. Durasi istirahat untuk istirahat pertama yaitu 15 menit dan istirahat kedua 30 menit. Terdapat 5 hari aktif untuk melakukan kegiatan pembelajaran yaitu hari Senin sampai Jumat dan hari libur pada hari Sabtu dan Minggu. Mata pelajaran yang diberikan yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran sesuai dengan jurusan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam setiap hari atau 48 jam per pekan yang setara dengan 18 SKS per semester. Sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam setiap pekan yang setara dengan 20 SKS per semester. Durasi setiap 1 jam pelajarannya yaitu 50 menit. Untuk hari libur, mengikuti jadwal yang telah diambil oleh masing-masing mahasiswa. Mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan yaitu sesuai dengan jurusan atau prodi masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, konsep dan jenis jadwal pelajaran di setiap jenis pendidikan. Pada pendidikan umum, memiliki beban pelajaran yang sama dengan jenjang pendidikan dasar seperti SD dan SMA. Mata pelajaran yang diberikan yaitu mata pelajaran umum. Yang kedua, pada pendidikan akademik, beban pelajaran pada sarjana sesuai dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa dan ditentukan oleh universitas masing-masing. 144 sampai dengan 160 SKS untuk program diploma 4 dan program sarjana. Setiap 1 jam pembelajaran memiliki durasi 50 menit. Mata kuliah yang diberikan adalah mata kuliah sesuai jurusan masing-masing pendidik. Yang ketiga, pada pendidikan kejuruan, memiliki beban pelajaran yang sama seperti jenjang pendidikan menengah. Beban yang diberikan sama dengan beban SMA maupun SMK. Untuk mata pelajaran yang diberikan, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran sesuai jurusan masing-masing. Misalnya, jika di SMA memilih jurusan MIPA, maka mata pelajaran tambahnya seperti biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Pendidikan profesi. Beban pembelajaran juga sesuai dengan SKS yang ditentukan oleh universitas dan mahasiswa masing-masing. 24 sampai dengan 48 SKS untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma 4. Mata kuliah yang diberikan juga sesuai jurusan masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, pendidikan vokasi. 108 dengan 120 SKS untuk program diploma 3 dan 144 sampai dengan 160 SKS untuk program diploma 4. Mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan jurusan dan prodi masing-masing peserta didik. Selanjutnya, pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi. Pendidikan inklusi dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Untuk pendidikan khusus, mata pelajaran yang diterima adalah mata pelajaran umum. Yang terakhir, pendidikan keagamaan. Beban pembelajaran yang diberikan setara dengan beban yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk pendidikan keagamaan akan diberikan mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu mata pelajaran umum dan ada mata pelajaran tambahan seperti fikih,
mengaji bahasa Arab, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu landasan penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Landasan penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang pertama, pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 3 Pasal 5 Ayat 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Materi selanjutnya yaitu strategi penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dalam penyusunan jadwal pelajaran juga memperhatikan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 3 Pasal 6 Ayat 1-6 dinyatakan bahwa yang pertama, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Yang ketiga, satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan pelatihan menggunakan kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Yang keempat, setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok pada pelajaran mempengaruhi pemahaman atau pemahaman peserta didik. Yang kelima, semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang keenam, kurikulum dan silabus SD, MI, SDLB atau paket A dan bentuk lainnya yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan kegemaran membaca, menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan untuk berkomunikasi. Penyusunan jadwal pelajaran di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jadwal pelajaran. Menurut pribadi Yunus, tahun 2016, dalam proses penyusunan jadwal pembelajaran dengan aplikasi harus memperhatikan beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, pembagian jam mengajar guru. Yang kedua, jumlah rombongan kelas. Yang ketiga, jumlah ruang kelas. Yang keempat, jumlah guru mata pelajaran. Dan yang kelima, data waktu guru mengajar dan penggunaan ruang yang harus bergantian, seperti halnya laboratorium. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan jadwal pelajaran. Dalam penyusunan jadwal pelajaran harus secara berurutan dan sistematik sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan struktur program kurikulum setiap mata pelajaran. Yang kedua, penyusunan pembagian tugas jam mengajar. Yang ketiga, penentuan hari atau jam-jam kosong masing-masing mata pelajaran. Yang keempat, penentuan jumlah jam pelajaran setiap hari atau setiap minggu. Yang kelima, penentuan jumlah ruang mapel untuk sekolah yang menyelenggarakan moving class. Yang keenam, penentuan jumlah jam mata pelajaran tiap ruang mapel per minggu untuk menentukan jumlah jam pelajaran dalam ruang tertentu harus secara merata. Yang ketujuh, mendistribusikan jam guru mata pelajaran pada kelas, jam, dan hari-hari yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, menyebarkan jadwal pelajaran kepada tenaga pendidik dan peserta didik.
Yang ketiga, sistem penyusunan jadwal pelajaran. Sistem penyusunan jadwal pelajaran terdiri dari 3 cara, yakni yang pertama, menggunakan cara manual dengan tabel jadwal yang merupakan cara paling kuno namun cukup praktis dan cepat. Yang kedua, menggunakan cara manual dengan sistem kartu. Sistem kartu dilakukan dengan membuat kartu yang berwarna-warni yang masing-masing diisi guru mapel dan mata pelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, menggunakan software komputer khusus penyusunan jadwal pelajaran. Contohnya seperti FET, Unis Express, dan ASC Timetables. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.